kasih kesempatan agar uang itu bisa bekerja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak entrepreneur dimanapun Anda berada? Sebelum kita mulai video ini, saya ingin mendoakan kepada Anda semua, semoga Allah memberikan keberkahan, kelimpahan, kemurahan rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, vlog kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara agar uang mau mendekat kepada kita. Kalau ngomongin tentang uang, tentu ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena saya yakin semua orang dan termasuk Anda yang melihat video ini tentu sangat butuh dengan uang. Apalagi di saat Anda kekurangan uang pada saat ini. Tentu hal-hal yang dicari adalah seputar bagaimana cara mencari uang, cara melipat gandakan uang, ya. Tetapi sharing kali ini tentang bagaimana agar uang mau mendekat kepada kita. Biasanya pertanyaan yang muncul adalah, apakah lo juga sudah banyak uang? Apakah lo juga sudah berkelimpahan uang? Apakah lo juga sudah kaya raya dan sebagainya? Itu pertanyaan yang sangat saya suka. Ya, mungkin saya tidak perlu menjawabnya, karena kalau saya jawab tentu akan menimbulkan pemikiran dan persepsi yang berbeda-beda. Tapi kalau boleh saya sedikit ya memberikan sebuah gambaran bahwa kita harus tahu berapa angka cukup kita, berapa level syukur kita, sehingga kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Nah, poinnya di situ. Berapapun uang yang Anda miliki, berapapun uang yang Anda punya, kalau Anda masih merasa bahwa Anda selalu kekurangan uang, Anda tidak akan pernah merasa kecukupan akan uang. Ya, kita tunggu poin saja ya. Bagaimana cara agar uang mau mendekati kita? Oke, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang saya sendiri sudah mempraktekkan, dan alhamdulillah selalu ada cara, selalu ada jalan uang mampir ke dalam dompet saya, mampir ke dalam rekening saya, ya. Dan itu membuat saya merasa bersyukur dan tidak merasa pernah kekurangan akan uang yang ada. Cukup, alhamdulillah, saya bersyukur, berterima kasih, dan rasanya itu membuat nyaman. Dan ketika bekerja pun, ketika perasaan kita nyaman, ya, uang juga akan mendekat kepada kita. Oke, jadi langkah yang pertama agar uang mau mendekat kepada kita, syaratnya adalah kita juga harus mau berteman dengan uang. Loh, siapa sih yang nggak mau berteman dengan uang? Ada, ya. Ada orang yang tidak mau berteman dengan uang, ya. Tetapi kalau kita masih ingin mendekat dengan uang, syarat yang pertama, bertemanlah dengan uang. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana cara kita memperlakukan uang, ya. Bagaimana cara Anda memperlakukan uang? Uang adalah benda mati, ya, benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak punya nyawa. Tetapi ingat, apapun benda yang ada di muka bumi ini, entah benda mati, benda hidup, ya, semua itu punya energi, termasuk dengan uang. Di dalamnya juga bisa memancarkan energi. Kalau Anda mau uang mendekat kepada Anda, maka Anda harus berteman dengan uang. Nah, kalau Anda berteman dengan uang, perlakukan uang dengan baik. Itu kuncinya, perlakukan uang dengan baik. Kenapa? Apakah ada orang-orang yang tidak memperlakukan uang dengan baik? Ada. Kalau saya kasih contoh misalkan, apa perlakuan Anda terhadap uang 100 perak pada saat ini? Ya, kalau Anda melihat uang 100 perak, ya mungkin jatuh di lantai. Ya. Kebanyakan orang berpikir, ah ini mah uang 100 perak, saya sapu aja deh, atau saya masukin tong sampah saja deh. Ya. Kalau Anda berlaku seperti itu, maka Anda sudah menganggap uang sebagai hal yang tidak berharga. Maka berapapun nilainya, perlakukan uang dengan
berharga, perlakuan uang dengan hormat, ya. Itu penting. Ya. Kalau ada uang 500 perak atau 100 perak, ya jatuh misalkan, atau kita melihat di jalan, ya kita tempatkan pada tempat yang layak, yang semestinya. Maka uang pun juga akan berterima kasih kepada Anda, karena Anda juga berlaku yang baik kepada uang, ya kan? Ketika uang Anda perlakukan baik, balasannya uang pun akan memperlakukan Anda dengan baik. Itu sudah menjadi hukum sebab akibat, ya. Kemudian yang kedua, perlakukan uang itu layaknya teman kita sendiri, ya. Perlakukan uang layaknya teman kita sendiri, ya. Bagaimana memperlakukan uang layaknya teman kita sendiri? Oke, ini terlihat dari bagaimana cara Anda melipat uang kertas di dompet Anda, bagaimana cara Anda menyimpan uang di dalam almari Anda, atau mungkin di tempat rahasia Anda, atau mungkin di rekening Anda, mungkin ya. Kalau sudah di rekening, yang menyimpan bank. Tetapi uang yang saat ini kita pegang, bagaimana Anda memperlakukan uang itu sendiri? Bagaimana Anda menyimpannya? Bagaimana Anda melipatnya? Ya. Bagaimana Anda menata uang Anda? Ya. Mulailah untuk menata uang itu secara teratur, secara rapi, ya. Biarkan uang kecil sama dengan uang kecil, uang besar dengan uang besar, atau mungkin urut dari uang kecil dan uang besar. Bahkan posisi bolak-baliknya pun kalau bisa disamakan. Katakanlah ada 50 ribuan, ya. Katakanlah ada 50 ribuan. Bagaimana kita memperlakukan hal itu? Atau mungkin ada 100 ribuan, ya. Oke, saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Nah, misalkan di dompet kita ini ada uang, ya, ada uang. Bagaimana Anda memperlakukan uang, ya? Ya. Lihat, saya tidak membiarkan uang itu terlipat, ya. Saya tidak membiarkan uang itu terlipat di dalam dompet saya. Misalkan seperti ini. Saya nggak mau terlipat, tetapi saya berusaha menata dengan sebaik mungkin uang di dalam dompet saya, ya. Ya, misalkan ini, yang depan Soekarno semua, gambar Soekarno semua, maka ya Soekarno semua, ya, menghadap sama semua. Dan saya memisahkan antara uang kecil dan uang besar, ya. Jadi dompet ini adalah sebuah filosofi, ya. Dan orang mungkin tidak menyimpan uang di dompet dalam jumlah besar, tapi dompet adalah sebuah terminal bagi uang, tempat singgahnya uang, ya. Orang yang mempunyai uang diidentikan dengan apa? Berdompet tebal atau berkantong tebal misalkan. Nah, bagaimana Anda memperlakukan uang di dompet itu sendiri? Ya, ingat, uang adalah benda mati yang juga punya energi, ya. Energi itu bisa memantulkan energi juga, bisa menyerap energi juga, bisa mengundang energi juga, ya, kayak magnet lah, ya kan? Oke, kemudian yang ketiga, dompet sebagai filosofi untuk terminal uang Anda. Nah, bagaimana Anda menata uang Anda di dompet itu menjadi sangat penting, ya. Pisahkan uang kecil dan uang besar. Kalau saya tidak terbiasa untuk menyimpan uang kecil di dompet, ya. Uang kecil biasanya, atau uang receh biasanya saya simpan ke dalam tempat tersendiri, ke dalam mungkin di dashboard mobil, atau mungkin di kantong, atau di mana, ya. Saya tidak terbiasa menyimpan uang receh di dalam dompet, ya. Filosofinya apa? Karena saya mau bahwa uang yang hadir di dompet saya selalu uang yang besar, selalu uang yang gede, ya. Sehingga uang kecil itu pasti, ya, kalaupun ada itu cuma sedikit, ya. Itu sebagai pelengkap saja, ya. Oke, kemudian yang terakhir ini penting, ya. Biarkan uang itu
memanggil atau bekerja mencari teman-temannya untuk datang kepada kita. Ya caranya bagaimana? Ya dengan melepaskan uang itu. Melepaskan bagaimana uang itu bisa keluar dan mencari teman-temannya. Makanya disarankan untuk bersedekah, untuk memberi kepada yang lain. Jadi uang itu biarkan bekerja, dipakai untuk modal bisnis, biarkan dia bekerja. Jangan pernah merasa bahwa uang itu harus nempel di saya terus gitu loh. Jadi biarkan dia kasih kesempatan, biarkan kita kasih kesempatan agar uang itu bisa bekerja. Ikhlaskan. Ya. Kemudian poin yang terakhir adalah berterima kasihlah kepada uang. Ya, ini adalah sebuah filosofi. Kenapa kita harus berterima kasih kepada uang? Karena itu adalah sebagai simbol rasa syukur kita. Ingat, ketika kita bersyukur, maka nikmat kita akan bertambah. Demikian juga dengan uang. Ketika kita berterima kasih kepada uang, maka ya dia akan dengan senang hati untuk mau hadir kepada kita. Semuanya memang sudah ada jalannya, semuanya sudah ada takdir yang mungkin, dan semuanya sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Tetapi kita selalu berikhtiar bagaimana agar kita tidak diperbudak oleh uang, tetapi bagaimana kita mampu menguasai pemikiran tentang uang. Demikian obrolan singkat tentang bagaimana cara agar uang mau mendekat kepada kita. Semoga ini menjadikan inspirasi bagi Anda. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe bila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam bahagia dan bermartabat.